Realita hidup, baik situasi ekonomi dan kesempatan, membuat sebagian orang tidak mampu menggapai impiannya. Meski begitu, ada juga orang yang bisa mencapai puncak prestasi tertinggi di dalam hidupnya dengan perjuangan yang begitu kuat dan tanpa putus asa. Orang-orang yang sukses mencapai prestasi, hal ini selain membanggakan keluarga dan bangsa, juga menginspirasi banyak orang untuk berjuang meraih impiannya. Ini adalah gambaran usaha manusia yang bisa peroleh pencapaian dalam dunia sekuler, namun dalam dunia spiritual, usaha-usaha manusia untuk memperoleh keselamatan dengan berbagai cara dan upaya lewat etika, filsafat, perbuatan baik, dan usaha-usaha lainnya, manusia tidak akan mencapainya. Karena itu saya ingin menjelaskan kepada kita firman Tuhan tentang bukan karena usaha manusia. Pembahasan kitab Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9 menjelaskan kepada kita bukan karena upaya manusia lalu manusia memperoleh keselamatan, tapi keselamatan adalah anugerah Allah, lalu kita sambut dengan iman. Maka dengan iman kita beroleh keselamatan. Kalau kita melihat lebih jauh latar belakang teologi keselamatan, ketika Allah mencipta Adam dan Hawa untuk hidup dalam garis kekekalan, kalau boleh saya sebut garis pertama, yaitu garis kehidupan kekal. Persekutuan yang sifatnya kekal ini adalah maksud dan tujuan utama Allah mencipta manusia. Tetapi sayang, ketika manusia Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Roma 6 ayat 23 berkata, sebab upah dosa ialah maut. Maut artinya manusia terpisah dari Allah untuk selama-lamanya. Manusia tidak lagi hidup dalam garis pertama, garis kekekalan, tetapi kemudian manusia hidup dalam garis kedua, yaitu garis kematian kekal. Manusia tidak mau mati masuk neraka akibat upah dosa adalah maut. Itulah sebabnya manusia berupaya untuk hidup di dalam garis pertama tadi lewat perbuatan baik, etika, filsafat, dan lain-lain. Tapi manusia tidak dapat mencapai masuk di dalam garis kekekalan oleh karena dosa. Yesaya 59 ayat 2 berkata, yang memisahkan antara kamu dan Allahmu adalah dosa. Dengan upaya manusia, apakah lewat filsafat, etika, dan lain-lain, manusia tidak dapat mencapai garis pertama untuk menuju dalam kekekalan hidup. Ini merupakan dilema. Apakah ada jalan keluar dari kesulitan ini? Allah sangat mengasihi manusia, itulah sebabnya Allah kirim anaknya Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini, mati di kayu salib untuk menjembatani jurang pemisah antara manusia yang berdosa dan Allah yang Maha Suci. Sehingga di dalam Yesus bukan saja ada pengampunan dosa, Roma 5:8, tetapi juga ada keselamatan. Itulah sebabnya Yesus harus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sehingga manusia ingin diselamatkan hanya bisa oleh karena iman kepada objek iman Yesus Kristus. Luar biasa di dalam ajaran kekristenan bahwa Yesus sendiri yang berkata dia adalah satu-satunya jalan. Di luar dia tidak ada keselamatan. Kalau dia bilang dia satu-satunya jalan, maka tidak ada peluang bahwa ada jalan lain. Sehingga yang bilang satu-satunya jalan adalah Yesus sendiri. Sehingga tidak ada upaya lain lewat berbagai agama dalam mewujudkan perbuatan baik. Apakah agama Zoroaster, Islam, Buddha, Hindu, Taoisme, dan agama lain, manusia tidak bisa diselamatkan hanya melalui Yesus.
ada jalan keselamatan. Kami syukur yang bilang satu-satunya jalan adalah Yesus sendiri. Kalau Yesus bilang dia satu-satunya jalan, sekali lagi tidak ada peluang bahwa ada jalan lain. Sehingga untuk manusia bisa masuk surga, Yohanes 1:12 berkata, tidak hanya percaya kepada Yesus, tetapi harus menerima dia. Dan akibat menerima dia, statusnya menjadi anak, dan kemudian diberkati dengan kuasa. Kesimpulan, hanya dengan iman manusia bisa diselamatkan, bukan dengan perbuatan baik. Tuhan Yesus berkati kita sekalian. Amin.